Seorang pria membunuh istri dan anaknya sendiri di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Polisi masih memeriksa pelaku yang terlihat bingung dengan tindakan yang dilakukannya. Pria bernama Abdul Khair ini ditangkap polisi setelah membunuh istri dan anak kandungnya yang berusia 1 tahun dengan menggunakan senjata tajam. Pembunuhan terjadi saat kedua korban berada di dalam rumah. Menurut polisi, pelaku kini sudah bisa dapat diajak berkomunikasi. Namun ia masih kerap terlihat bingung saat mengingat perbuatan yang dilakukannya. Mengacu pemeriksaan berlanjut kepada kronologis kejadian, yang bersangkutan menjelaskan secara garis besar awal kejadian tersebut sampai di akhir. Namun untuk detailnya, yang bersangkutan meminta waktu kepada penyidik untuk mengingat kembali bagaimana cara dia melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku kini terjerat pasal 338 dan atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Arso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, polisi masih terus memeriksa secara intensif pada pelaku yang membunuh anak dan istrinya. Apa kemudian perkembangan dari penyelidikan? Kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim dari Polres Kutai Timur, AKP Abdul Rauf. Selamat sore, Pak Rauf. Selamat sore, Mas Alfa. Ya, Pak Rauf, informasinya tersangka sudah bisa dimintai keterangan karena sebelumnya sempat menjalankan aksi tutup mulut begitu atau diam. Ya, betul Mas. Jadi hari ini kita, atau tepatnya siang tadi, penyidik berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil keterangan daripada tersangka bahwa mengakui perbuatan dalam rangka menganiaya yang menyebabkan meninggalnya istri dan anak daripada tersangka ini. Hal ini dilakukan pada hari itu, kemudian yang bersangkutan juga setelah melakukan penganiayaan dan mengakibatkan meninggal dunia kedua korban ini, yang bersangkutan kemudian menuju ke masjid untuk melakukan penyerangan kepada jemaah yang ada di sana. Ya, Pak Rauf, ini motifnya apa tega membunuh istri dan anaknya? Baik Mbak Sirah, jadi dapat saya sampaikan hasil pemeriksaan tadi bahwa tersangka merasa stres, kemudian kalap sehingga menyebabkan melakukan perbuatan ini dikarenakan adanya terlilit utang, dan juga menurut saksi bahwa sempat tersangka ini ingin mengirimkan uang kepada orang tuanya namun tidak memiliki uang. Hal ini kemudian menurut tersangka ini bahwa merasa malu, kemudian akhirnya stres. Ya, lalu dikaitkan dengan pembunuhannya, apa yang kemudian ia menyebabkan untuk memutuskan membunuh istri dan anaknya ketika ia merasa malu karena punya hutang dan tidak bisa mengirimkan uang? Baik, jadi ketika di sore hari, Minggu sore menjelang maghrib tersebut, dikala itu tersangka yang dalam kondisi pusing, kemudian berhalusinasi, tanpa sadarkan diri mengambil parang atau senjata tajam yang sehari-hari digunakan untuk merintis di ladang, kemudian menghabisi istrinya. Setelah itu anak tersangka ini yang usia 1 tahun sedang berada di ayunan pun diakui oleh tersangka kemudian digorok. Setelah itu tersangka kemudian kabur melalui jendela samping rumah dan kemudian sempat menghadang warga. Kemudian setelah itu tersangka menuju ke masjid. Ya, baik. Untuk ancaman hukumannya, Pak? Dalam perbuatan terhadap tersangka ini kita kenakan di 338 atau 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rauf sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu hasil pemeriksaan selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih.